salam kelimpahan. Setiap kali Tuhan membuat perjanjian, maka dia juga memberikan sebuah warna. Dan hari itu dia memberikan warna magenta. Dan dia berkata, inilah warna kedewasaan. Banyak orang melakukan, tetapi tidak tanpa menghitung. Tanpa mempertimbangkan efeknya. Bahkan tanpa mempersiapkan segalanya. Saya melihat ada orang-orang yang membangun restoran atau membuka restoran. Hari itu dia bermodalkan 500 juta. Tetapi dia tidak memikirkan di daerah itu orang suka apa. Di daerah itu banyaknya ras apa. Dan seleranya apa, kemampuannya apa. Saudara, dan restoran itu tutup pada waktu 2 bulan. Karena hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Saudara, ada lagi orang yang berusaha untuk mengambil saudara sekolah kedokteran. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu membutuhkan kerja keras. Membutuhkan menghafal dan menghafal dan menghafal. Itu membutuhkan bahwa engkau punya keberanian untuk membedah dari kodok sampai manusia. Saudara, dan beberapa banyak orang berjatuhan pada waktu dia masuk sekolah kedokteran. Membayar ratusan juta pada waktu pendaftaran. Tetapi kemudian berhenti di tengah jalan. Itu semua menggambarkan ketidakdewasaan. Tetapi lebih mengerikan lagi pada waktu pernikahan. Saudara, ini data di dunia hari ini. Dari 2 pernikahan, saudara, 1 bercerai. Bayangkan betapa banyak orang memasuki pernikahan tanpa kedewasaan. Mereka memasuki pernikahan karena cinta katanya. Tetapi begitu mudahnya cinta memudar. Dan mereka mulai masuk dalam masalah keuangan. Masalah perbedaan pendapat. Masalah perbedaan famili. Masalah perbedaan ras. Dan ujungnya mereka memilih bercerai. Sekali lagi, apakah kita cukup dewasa? Kedewasaan ditentukan oleh beberapa hal. Saudara, pertama adalah bagaimana kamu bersikap dalam menghadapi tekanan. Kedewasaan adalah apakah engkau menghitung segala sesuatu. Saudara, kedewasaan juga adalah seberapa karakter Kristus ada dalam hidupmu. Karunia bisa diterima siapa saja, termasuk mereka yang baru di dalam Tuhan. Tetapi karakter, buah roh hanya dihasilkan oleh mereka yang dewasa. Saudara, ada sebuah ayat. Mari saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian, kamu akan bertumbuh dan menjadi dewasa, terpelihara sepenuhnya dan menjadi kuat. Saudara, yang pertama kita butuh firman. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak bertumbuh. Dan Alkitab berkata, engkau kalau tidak menjadi dewasa, tidak bisa terpelihara sempurna. Dan tidak bisa menjadi kuat. Kedewasaan membuat kita kuat menghadapi tantangan hidup. Menghadapi persaingan dunia. Menghadapi mungkin tanggung jawab, peperangan rohani. Menghadapi keluarga. Menghadapi badai. Bahkan pengaruh, ujian, jebakan dari iblis. Kedewasaan harus dimiliki oleh semua orang. Kedewasaan tidak pernah instan. Hari ini generasi yang sekarang lebih suka uang instan, makanan instan, semua yang instan. Tapi tanpa disadari itu membuat banyak dari mereka tidak pernah dewasa jiwanya. Tidak pernah dewasa cara mikirnya. Tidak pernah dewasa dalam cinta. Tidak pernah dewasa dalam kerohanian. Tidak pernah dewasa dalam segala tanggung jawab yang harus mereka pikul. Saya suka sekali dengan teman saya. Hari itu teman saya punya sebuah restoran. Dan dia memberikan restorannya kepada anaknya. Anaknya dengan semangat berkata, saya mau Pak, saya mau mewarisi. Ya, hari itu anaknya baru lulus SMA, sembari sekolah. Papahnya berkata, mau enggak kamu mulai belajar, menerima tanggung jawab, meneruskan restoran ini. Papahnya punya beberapa restoran. Dan salah satunya ditawarkan kepada anak ini. Dan anak ini semangat. Papanya bilang, semua hasilnya untuk kamu. Silahkan. Dan dia berkata, ya mulai sekarang saya punya uang nih, jutaan. Karena saya mewarisi restoran. Tapi yang dia pikirkan dan bayangkan berbeda. Ternyata untuk mengelola restoran yang ayahnya punya. Karena itu ada makan pagi.
Dan dimulai dari pagi hari jam 7. Orang sudah mulai beli. Dia harus bangun jam 4 pagi. Dan ketika dia 3 hari bangun jam 4 pagi, dia mulai ngantuk, malas. Wekernya mulai tidak terdengar. Dan dia mulai tertidur. Saudara, untuk dia mengelola restoran malam. Jam 10 pada waktu restoran itu tutup, dia harus mengecek semuanya. Dari pembukuan, menyiapkan, prepare barang-barang buat besok. Mengecek semua keadaan restoran. Dan seringkali di tengah jam 10 malam dia sedang main game. Dia harus ke restoran, dia malas sekali. Dia ketiduran, dia punya tugas yang banyak. Saudara, dan dia juga harus selalu ngecek tentang freshnya bahan bakunya. Dan dia mulai lupa untuk membeli bahan baku. Berapa kali orang datang meminta makanan ini dan makanan itu dan tidak ada. Karena bahan bakunya habis. Saudara, hanya dalam 1 bulan restoran ini ditinggal oleh banyak pelanggan. Restoran ini, saudara, dicap sudah menurun kualitasnya. Bahkan dia dimaki-maki pelanggan. Karena ada beberapa bahan yang sudah kurang baik dan menjadi basi. Saudara, orang mulai berkata, buat apa datang ke restoran itu? Tahu banyak restoran yang baru. Saudara, dan bulan pertama dia bukannya untung. Dia rugi cukup banyak. Dan dia mulai berkata, "Pak, aku kembalikan saja." Tapi hari itu papanya berkata, "Papa akan dengan mudah mengambilnya. Tapi sampai kapan engkau menjadi dewasa?" Kedewasaan tidak akan pernah terjadi sesaat. Bahkan pada waktu kita menerima warisan, seringkali itu hancur di tangan kita. Sebuah data di Amerika berkata bahwa 50% mereka yang menerima warisan apa saja menghancurkan di generasi ketiga dan menurunkan kualitas di generasi kedua. Sudah bisa bayangkan. Generasi kedua sudah turun dan generasi ketiga menghancurkannya. Generasi keempat menghabiskan uang. Betapa mengerikan. Saudara, kenapa? Karena kedewasaan seringkali kita pikir datang dengan sendirinya. Umur tidak menjamin kedewasaan. Waktu tidak menentukan kedewasaan. Seberapa lama engkau dalam pelayanan tidak menentukan kedewasaan. Bahkan jabatan tidak pernah bisa menentukan kedewasaan. Hari ini seberapa kita serius melihat kondisi hidup kita. Seberapa kita menghitung segala sesuatu. Sehingga sekali waktu kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukankah ada sebuah ayat yang sangat mengerikan? Tuhan berkata, "Enyah dari hadapanku pembuat kejahatan." Mereka yang mengaku pelayan Tuhan, mereka yang menyembuhkan orang, mereka yang mengusir setan. Dan Tuhan berkata, engkau tidak pernah melayani, tapi engkau sekedar membuat kekacauan. Wah. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Karena berapa banyak pelayanan lahir cuma sebuah persaingan. Berapa banyak keluarga, ayah cuma melukai anak-anak. Ibu cuma terus dan terus menuntut dari suami. Keluarga hancur karena tidak ada kedewasaan. Hari ini, mari berseru. Tapi sekali lagi tidak bisa dengan tumpang tangan. Tidak bisa dengan urapan membuat engkau dewasa. Tapi mari melatih diri. Pada waktu kita mulai melatih diri dalam tanggung jawab, dalam penghitung, bergaul dengan Roh Kudus, taat dan mendengarkan, berbuah banyak. Kita setia, bahkan pada waktu keadaan sangat menekan. Itulah perjalanan menuju kedewasaan. Biar setiap kita meminta ini, tapi terlebih lagi melakukan dan melatih diri
sampai kedewasaan menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.